Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Pada video kita kali ini, kita akan belajar tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ketiga hal tersebut merupakan senjata setan untuk menyesatkan manusia. Bagaimana sih definisi miras, judi, dan pertengkaran secara ilmiah maupun islami? Apa saja akibat dari ketiga hal tersebut jika tidak kita hindari, dan bagaimana cara menghindarinya? Simak selengkapnya di sini ya. Minuman keras, minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan. Etanol atau etil alkohol yang dilambangkan dengan C2H5OH merupakan hasil fermentasi buah yang paling banyak biasanya adalah buah anggur. Kegunaan etanol sendiri diantaranya untuk cairan desinfektan, campuran bahan bakar kendaraan bermotor, pelitur, pelarut parfum, dan bahan bakar lampu spiritus. Sehingga, jika masuk ke dalam tubuh, maka etanol akan menyebabkan kehilangan kesadaran. Dalam Islam, minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan maka disebut dengan istilah khamr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr haram hukumnya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga khamr tidak terbatas pada minuman keras semata, melainkan juga termasuk dalamnya adalah narkotika. Hukum khamr dalam Islam sudah jelas, yaitu haram. Alasan dibalik haramnya khamr diantaranya yang pertama, khamr adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar. Barang siapa minumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selain itu, khamr dilaknat pada 10 hal, yakni karena zatnya, pemerasnya, orang yang memeras untuk diminum sendiri, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang meminta orang lain untuk membawakannya, orang yang memakan hasil penjualannya, peminumnya, dan orang yang menuangkannya. Oleh karena itu, jangan pernah kita berpikir untuk mendekati atau mencoba miras sedikit pun. Yang menjadi pertanyaan adalah khamr untuk obat, bolehkah? Biasanya orang yang sakit secara naluri akan mencari obat-obatan agar penyakitnya segera sembuh. Biasanya dia akan mendatangi apotek. Tetapi terkadang ada orang yang berkata, minum anggur merah saja, bagus untuk kesehatan karena bisa menghangatkan badan. Apabila terjadi seperti itu, maka kita perlu mengingat pesan Al-Quran dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 berikut ini. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa atau kerugiannya keduanya lebih besar dari manfaatnya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak mungkin menjadikan kesembuhan bagi kalian dari sesuatu yang haram. Jadi jelas di sini bahwa kita apabila menggunakan khamr sebagai obat tentu merupakan jalan yang kurang tepat. Oleh karena itu, apabila kita sedang sakit, maka sebaiknya kita gunakan obat yang halal terlebih dahulu, baik herbal ataupun non-herbal yang sudah teruji klinis, sudah mendapat izin dari BPOM maupun MUI. Yang kedua, pergi ke dokter untuk mendapatkan resep obat yang tepat sehingga tidak terjadi overdosis. Kemudian perbuatan yang selanjutnya adalah judi. Apa itu judi? Dalam Islam disebut dengan istilah al-maisir. Al-maisir adalah segala sesuatu yang dijadikan permainan yang di dalamnya terdapat hal yang dipertaruhkan, baik harta maupun jiwa. Suatu hal akan dikatakan sebuah judi apabila ada harta yang dipertaruhkan. Yang kedua, adanya permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah. Dan yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta dari pihak yang kalah.
sebagian atau semuanya. Adapun jenis-jenis judi diantaranya ada sabung ayam, lotre atau togel, dan bahkan dalam lomba. Lomba bisa menjadi judi apabila hadiah diambil dari uang pendaftarannya. Allah sangat melarang manusia bermain judi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2219, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi atau al-maisir. Katakanlah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian yang kedua, barang siapa berkata kepada saudaranya, marilah kita berjudi, maka hendaklah dia bersedekah sebagai bentuk membayar kafarat. Mengapa judi itu haram? Yang pertama, karena mengikuti perbuatan setan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, banyaknya kemudaratan yang menyertainya. Di antaranya, melalaikan dari mengingat Allah, merusak keuangan, merusaknya rumah tangga, menimbulkan pertengkaran, bahkan bisa terjadi pembunuhan. Sehingga tanamkan dalam diri Anda bahwa tidak ada orang yang kaya dari berjudi. Itu hanya ada di dunia fiksi belaka atau film. Perbuatan yang ketiga yakni adalah pertengkaran. Apa sih yang membuat dua orang itu bertengkar? Tidak lain tidak bukan adalah amarah. Marah merupakan salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia. Dengan cara ini, setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat kekafiran, menggugat takdir, ngomong jorok, mencaci habis, mengucapkan kalimat cerai yang membubarkan rumah tangganya, menghancurkan barang, dan bahkan bisa sampai pada terjadinya pembunuhan. Amarah harus kita kendalikan dengan baik. Apabila amarah tak dikendalikan dan berujung kepada pertengkaran, maka akan berakibat merusak tali silaturahim atau persaudaraan. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dunia menjadi sempit karena apabila kita bertengkar dengan seseorang, seolah-olah Allah akan mempertemukan kita terus dengan orang tersebut. Yang ketiga, menjadi orang yang tersesat. Suatu kaum yang sudah diberi hidayah oleh Allah tidak akan tersesat kecuali bila mereka suka bertengkar. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, menghilangkan nyawa. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, mengutukinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Karena besarnya akibat dari amarah, maka kita harus mampu mengendalikan amarah tersebut dengan baik. Caranya, antara lain, yang pertama meminta perlindungan Allah dengan mengucapkan kalimat ta'awud, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, diam dan jaga lisan. Jika kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk. Karena dengan itu amarahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang keempat, berwudu atau mandi. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, itulah tadi 3 perbuatan setan yang wajib kita hindari agar kehidupan kita penuh keberkahan dan keberuntungan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.